Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel RDAY Official Haji Dwi Susanto, yang mana channel paling ditunggu-tunggu live streaming pencerahan Pak Haji Dwi Susanto. Dan seperti biasa, balik lagi di segmen testimoni RDAY. Dan sekarang di samping saya sudah ada seorang ibu-ibu, sepertinya usianya nggak lebih dari 50 nih. Nggak tahu bener, nggak tahu salah. Kita berkenalan dulu aja ya. Kalau kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Boleh diperkenalkan dulu dengan ibu siapa, Baik. dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Elin, tinggal di Bogor. Sekarang tinggal di Campea. Usia 57 tahun. Terus apa? Oke, ternyata saya salah sebut ya kan. Harusnya kira di bawah 50, ternyata di atas 50. Ternyata Ibu Elin dari Ciampea. Wah, Betul. dekat sekali dari RDAY. Sangat dekat. Sangat dekat, 2 kali salto nyampe langsung. Betul. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaannya, jangan lupa di-subscribe dulu channel ini dan mampir juga ke channel RDAY TV, karena di sana banyak banget aktivitinya anak-anak yatim seperti berenang, nonton bioskop, dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita ngobrol, kita kupas, kita bahas sampai ujung. Oke, ngomong-ngomong, Ibu Elin pertama kali ke RDAY kapan? Saya pertama datang ke RDAY tahun 2007. Hah? Awal 2007. Wow, saya 2014, berarti 7 tahun yang lalu. Sebelum itu Ibu sudah ke RDAY. Iya, betul. Luar biasa. Jadi RDAY belum sekeren ini, Bu ya. belum sekeren ini, belum sebagus Masih ini. desa, Bu ya. Musola masih kayu ya. Masih kayu. Kalau sholat pun 20 orang. Nyeok-nyeok gitu, Bu ya. Goyang-goyang. Jadi 20 orang sholat, yang lain nunggu dulu. Setelah itu keluar, baru sholat lagi. Ganti-gantian. Kapasitas terbatas. Kalau sekarang 200 aja menampung, apalagi luar lantai biasa atas bawah sekarang. Ya kan. Iya, betul. Dan ruangan Pak Haji dulu nggak sekeren ini, Bu ya. Dari apa, Bu? Terbuat dari apa, Bu? Terbuat dari bilik. Bilik apa, Bu? Bilik bambu lah. Bambu di bawah pohon mangga waktu itu. Di bawah pohon mangga. Wah, luar biasa. Emang real 2007 emang begitu keadaannya kan. 2014 aja masih begitu. Dan Ibu datang 2007 pertama kali ke RDAY. Itu tahu dari mana, Bu? Itu diajak teman, karena itu waktu itu saya memang hidup lagi benar-benar sulit ya, sulit. Mungkin Allah minkan hidup saya, mungkin Allah nolkan hidup saya dalam keadaan anak-anak masih kecil, suami saat itu sakit stroke. Ya alhamdulillah teman menggiring ke tempat yang tepat. Wow. Teman menggiring ke tempat yang memang luar biasa buat saya. Karena apa yang saya dapat waktu itu, apa yang disampaikan sama Pak Haji ketika saya dalam kesulitan, waktu itu Pak Haji menyampaikan begini, Bu, kalau kita bersedekah sama anak yatim, Allah berhutang sama kita. Itu yang sampai saya tidak pernah bisa lupa. Oke. Sampai saya bertanya sama Pak Haji, Pak Haji, kapan Allah bayar hutangnya sama kita, sama saya? Ketika ibu dalam kesulitan, dalam kesusahan, Allah akan bayar kepada ibu. Yakin saya itu waktu itu. Yakin ya? Yakin. Jadi yang bikin saya semangat, apa yang disampaikan beliau itu, awalnya sih tidak masuk akal, tapi setelah saya coba, apa yang disampaikan, mempraktekkan, istiqomah, rutin, alhamdulillah. Gitu. Oke, anugerah. Kita sebut di sini anugerah ya, Bu ya. Betul. Kan di luar sana masalah, yaitu kalau di luar, tapi di sini anugerah. Pertama kali Ibu datang ke sini, anugerah atau hajatnya apa, Bu? Waktu itu hajat saya kan ditanya sama Pak Haji. Ibu datang ke sini mau banyak duit, apa pengen usaha? Saya waktu itu ngejawab dengan terbata-bata, dengan air mata saya berlinang. Pak Haji, saya datang ke sini, keinginan saya tuh anak-anak tiga-tiganya menjadi sarjana. Anak-anak saya harus sukses menjadi pengusaha dan penguasa. Wow. Itu yang saya sampaikan. Kata Pak Haji, bisa.
Ibu tuh hijab sama anak-anak, sama anak yatim. Waktu itu anak yatimnya belum banyak sih, baru kurang lebih 250 orangan gitu. Waktu Belum itu ya, belum seperti sekarang mencapai ribuan. ribuan. Kalau kumpul kan bisa 2.500 sekarang tuh kalau Iya, kumpul. kalau dikumpulin Kalau semua tuh dikumpulin ya. nggak penuh nih. Nggak muat nih kayaknya RDAY. Tapi kalau buat anak yatim doang pasti muat. Tapi buat tamu-tamu ya mungkin parkirnya di IPB lah ya. Kalau nggak di sana Gunung Buder kan pasti penuh banget nih kandang kalau difulin semua. Iya, jadi intinya yakin. Yakin. Oke. Jadi hajatnya si anak ini pengen jadi pengusaha dan penguasa. Sarjana tiga-tiganya. Sarjana tiga-tiganya. Berarti saat itu anak masih sekolah atau masih apa? Masih kecil. Yang sekarang di UGM yang ambil S2 itu masih TK. Yang sekarang sudah S2 saat 2007 masih TK. Masih TK. Terus? TK. Yang nomor 2 yang sekarang kerja di perusahaan minyak itu masih SMA. Nomor 2. Yang pertama baru masuk kuliah, misalnya. Baru mau masuk kuliah waktu itu. Baru mau masuk kuliah. Oke. Terus ibu ngapain sih? Ngelakuin hal apa aja? Pak Haji nyuruh ngapain, terus ibu ngelakuin apa, dan apa yang ibu dapat? Pak Haji menyuruh saya bersedekah sama anak yatim, melakukan ibadah ekstrim. Apa aja tuh, Bu? Sholat tahajud, hajat, tobat, duha, terus sholat-sholat sunnah, gobliyah, badiah, jangan ditinggalkan. Itu yang saran Pak. Sambil bersedekah sama anak yatim. Oke. Nah, penonton nih kepo nih Bu, ya kan? Kita bukan hanya riak Bu ya. Pasti. Emang si ibu tuh sedekah berapa sih? Hajatnya anak-anaknya pengen jadi sarjana, pengen sukses lah intinya. Boleh nggak Bu disebutin clue-nya aja Bu, misalkan 2 digit atau 1 digit atau ya biar penonton nih kadang-kadang kan kepo nih penonton nih, penasaran nih, ibu hajatnya begitu, emang sedekahnya berapa? Nah penonton nih dikasih clue-nya aja Bu, nggak usah disebutin detail nominalnya Bu. Baik. Jadi karena waktu itu saat kesulitan, jadi memang awalnya sedekah saya itu ngasih sama anak itu tidak besar. Tidak besar. Sesuai dengan keadaan dompet saya. Persentase ya. Tapi saya yakin dan istiqomah. Biarpun 100.000 tiap minggu, setiap hari Jumat, tapi rutin. Yang penting. Rutin. Jadi istiqomah. Nggak boleh bolong tiap. Adanya 50.000, ayo udah 50.000. Jadi jangan sampai bolong. Nah itu yang membuat saya semangat. Anak-anak alhamdulillah berhasil, gitu kan ya. Dan ketika memang waktu bikin masjid, nih saya sama Pak Yusuf Mansur waktu itu ya. Ustadz Yusuf Mansur ya. Saya waktu itu nyumbang semen hanya kurang lebih 20 sak lah, 20 sak. Kurang semen. Lebih saat Masjid RDAY dibangun nih. Sama uang 1.500.000. Masih ingat, saya bilangnya nih Pak Haji, ini buat nambah-nambah upah atau beli apalah buat yang kerja. Kebutuhan ya. Kebutuhan saat itu 1.500.000 sama semen 20 sak. Tapi saya kembali lagi kepada hajat saya yang semula. Anak-anak saya harus menjadi orang-orang yang sukses. Enggak, Ibu sama Pak Yusuf Mansur waktu itu ngapain tuh? Maksudnya dia datang ke sini? Datang ke sini Pak Yusuf Mansur. Ngapain dia? Kan dia tuh waktu itu deket banget sama Pak Haji ya. Deket Pak Haji waktu belum ada masalah sih waktu itu. Ya sama-sama kita ngobrol, bikin kompromi ya, bikin masjid. Ya, akhirnya Pak Yusuf Mansur juga sama, donasi juga berapalah di masjid ini gitu kan. Nyumbang juga sama gitu. Iya. Oke. Ibadah ekstrim ibu jalanin. Iya, sedekah, ya kan? Yang istiqomah rutin. Nah, alhamdulillah nih, yang tadi ada yang di UGM. Betul, yang kecil. Ada yang kerja di minyak sekarang. Di minyak nomor 2 dari IPB, lulusan IPB. Yang terakhir masih? Ya, yang pertama di dosen di UI, yang Stevie. Oh, yang dosen dia kuliah sampai S3 ya? Sampai S3. Di UI. Sekarang jadi dosen di UI. Dosen S2. Wow, amazing. Yang kedua itu yang kerja di perusahaan minyak. Yang ketiga, bungsu? Ketiga yang bungsu di UGM sekarang. Kuliah di UGM. Ambil jurusan apa, Bu? Waktu S1-nya ngambil geografi pertanahan. Terus dia kerja di bagian pertanahan, PPM. Terus langsung masuk lagi kuliah S2. Jadi dia ngebiayain sendiri. Di UGM juga? Di UGM juga. Wow, luar biasa. Ibu
Ibu dulu mimpi nggak sih Ibu anaknya bisa kuliah sampai jenjang yang di univ yang keren-keren, jenjangnya sampai ada yang doktor, ada S2. Mimpi nggak sih Ibu? Sebetulnya apa ya? Saya sekarang berasa mimpi gitu. Kalau ingat itu berasa mimpi karena waktu saya membesarkan anak-anak itu ya dalam keadaan memang tidak ada uang ya. Kalau orang yang banyak uang, sukses wajar. Wajar. Anak seorang apa ibaratnya jenderal sampai berhasil wajar. Wajar. Nah kita orang susah buat makan juga Senin Kemis. Waduh. Kadang hari ini makan, besok enggak. Tapi alhamdulillah. Kalau dulu makan, besok makan apa ya? Nah, kalau sekarang makan di rumah makan mana ya? Nah, karena itu tadi alhamdulillah anak sudah berhasil semua gitu. Kalau dulu Indomie sebungkus rame-rame sekeluarga tuh. Betul. Buat lauk, ya kan? Telur ceplok 2 biji di dadar, tipis ya kan? Yang Rame-rame. penting makan pakai telur. Iya. Kalau sekarang telurnya dibeli 1 peti. Bu, ada lagi nggak Bu hajat-hajat yang terkabul ketika Ibu datang ke RDAY? Kan Ibu dari 2007 nih. Istiqomah sering kesini Bu. Saya soalnya kita baru pertama kali nih ketemu Ibu nih. Jadi saya sering paling komunikasi sama Pak Haji. Kalau untuk datang ke sini memang agak jarang karena kan saya lagi pembuatan usaha ya, bikin kandang gitu. Kandang apa itu Bu? Kandang bebek. Kandang bebek, terus Ibu punya bisnis bebek. Bebek, terus ikan air tawar ya, ikan ini apa bawal, ikan jair, ikan emas, ikan patin. Ya alhamdulillah sih kurang lebih ada 9.000 meter tanahnya itu. 9.000 meter. Iya. Wow. Di mana Bu? Di daerah Cikupa Situdaun. Oh Cikupa, Tangerang. Iya ini Cikupa Situdaun ini Bogor. Oh Bogor. Dari sini sampai ya. Nah tadi kan pas testimoni itu saya agak dengar sekelinting tuh. Ibu sedekah bebek 200 ekor ke RDAY. Betul. Itu Donald bebek apa bebek hidup Bu? Bebek hidup. Oh saya kira Donald bebek Bu, boneka Donald bebek gitu. Jadi bebek hidup. Bebek hidup. Bebek hidup saya sedekahkan sama anak yatim. Hajatnya waktu itu saya pengen, Pak Haji saya pengen bikin kandang senilai 200 juta, bahannya dari aluminium baja ringan. Kata Pak Haji, hajat aja sama anak yatim. Udah saya hajatin sama anak yatim, sama anak yatim diaminkan. Ya alhamdulillah sekarang terkabul ada. Bentar Bu, Ibu sedekah bebek 200 ekor. Itu Pak Haji yang nyuruh apa Ibu yang tiba-tiba Pak Haji saya punyanya bebek nih, saya sedekahin aja ya gitu. Apa gimana tuh Bu? Saya keinginan saya. Oh. Jadi ya saya punyanya bebek nih, gitu ya. Udahlah kata Pak Haji kan di sini memang ada lahan ya, ada lahan, ada kandang. Ya udah sebenarnya saya isilah bebeknya gitu. Oh, makanya bebek yang di ujung sana tuh dari Ibu. Betul. Wadidaw, mengerikan. Betul. Luar biasa. Ada lagi kan Ibu? Ini penonton pasti wabil khusus nih, emak-emak nih yang doyan ngerumpi nih pasti lagi pada nonton nih, ya kan? Ibu, ketika Ibu berhajat, hobi ngerumpi nggak Bu? Enggak sih. Kenapa nggak ngerumpi Bu? Saya sih kurang apa ya? Kurang senang sih Pak. Maksudnya gini, kalau memang ngobrol yang tidak bermanfaat, kayaknya lebih agak dijauhi ya Mas saya. Soalnya yang nonton nih ibu-ibu ngerumpi pengen hajatnya ngeri-ngeri. Pengen duit 1 miliar, pengen duit 10 miliar, pengen duit 100 miliar. Tapi hobinya ngerumpi. Kayak gimana tuh Bu? Coba kasih paham. Bu Erlin. Bu Elin. Coba kasih paham nih buat ibu-ibu yang hobi ngerumpi tapi hajatnya wadidaw-wadaw. Boleh-boleh aja, ibu-ibu punya hajat uang 1 miliar, 2 miliar, tapi saran saya datanglah ke RDAY. Sidakohlah di sana. Apa yang disampaikan ibu, hajat ibu, hajatkan, hijabkan sama anak yatim. Insya Allah 1 miliar pasti. Kecil Bu ya? Kecil bagi Allah. Yang penting satu, yakin, istiqomah. Sidakohnya istiqomah. Nah, luar biasa nih. Dulu, tadi Pak Haji kan sempat ngobrol tuh. Dulu RDAY tuh belum nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh, nggak boleh mikir. Nah, ini harus dikupas nih. 2007 kurikulumnya ngapain Bu? Apaan yang Pak Haji nyuruh Bu? Kalau untuk 2007 waktu itu belum ada ilmu kearifan lokal. Masih fokus di sedekah. Sedekah sama anak yatim.
Memang sedekah untuk pencuci kamar mandi tuh yang di pom bensin memang udah ada waktu itu. Oh, udah ada. Ke tukang pembersih WC. Sudah. Soalnya waktu itu pernah anak saya pulang dari habis acara pertukaran pelajar dari luar negeri, ngasih di bandara itu kalau nggak salah itu 150.000. Hajat dia pengen kebeli rumah di Jatinegara sebelahnya Eko Patrio. Dan Gul. Kebeli di Jatinegara. Wow. Yang anak saya yang pertama itu. Modal 150.000. Modal 150.000 itu pulang dari kalau nggak salah waktu itu 7 negara ya pertukaran. Aneh nanya, "Ma, aku pengen ada rumah bagus 1,6 M di Jatinegara. Aku pengen beli rumah itu." Ya udah, kata Pak Haji, "Neng, punya uang berapapun di dompet, ini aja sedakokan di pembersih WC." Dia sedakonya di bandara. Di Soekarno-Hatta. Itu anak yang keberapa itu, Bu? Anak yang pertama. Waduh, harus dibikin testimoni nih. Suatu hari pasti bisa. Nanti kita bikin testimoni. Modal 150.000 punya rumah seharga 1,6 M. Di Jatinegara. Berapa kali lipat tuh ya kan? Cuman bukan masalah perkara berapa kali lipatnya nih. Kita harus tahu prosesnya seperti apa. Itu yang harus dikupas. Karena biar penonton, mana mungkin, bullshit. Emang bisa? Ya julid aja nggak dibuang, pengen 1 miliar, 10.000 aja lo geter-geter, megang duit 100.000, geter-geter tangannya kan, pengen 1 miliar. Julid buangin dulu, bos, jauh-jauhin. Nggak boleh mikir, nggak boleh komen, sifat 18 lah, baca tuh di deskripsi, ya kan. Oke, Bu. Ini nih, saya baru inget nih. Tadi kan ada jurusan kasur, dapur, sumur. Nah, coba Bu, kasih paham Bu, ibu-ibu. Ini kurikulum 2007 ya. Kita bahas dulu sebelum yang sekarang ini lagi beledak-beledak ya kan. Jadi dulu gini, 2009 saya sempat kesini ngobrol sama Pak Haji. Pak Haji, nanti saya kalau usia saya udah di atas 45, menjelang 50, saya pengen punya usaha. Kata Pak Haji, gampang. Ingat aja nih pesan saya. Kasur, dapur, sumur. Artinya apa itu, Bu? Artinya ruangan nggak terlalu besar, ada kasur lah, ruang tidur ya, kamar lah. Terus nggak ngebuka pintu langsung ke dapur. Terus langsung ke sumur. Jadi emang tempat saya itu sekarang seperti itu. Kasur, dapur, sumur. Nah, ini khusus ya. Khusus buat yang sudah berumah tangga. Nenek-nenek dan kakek-kakek. Pasti bisa mencerna maksudnya kasur, dapur, sumur. Sumur, kasur, dapur. Buat yang belum berumah tangga udah nggak usah dicerna. Tidak boleh. Ya, buat yang sudah halal khusus. Ada lagi nggak, Bu? Atau Ibu mau menyampaikan apa sesuatu dengan para penonton nih yang hajatnya ini luar biasa ekstrim, Bu? Ada yang pengen 1 T, ada yang pengen 100 miliar. Jadi gini, intisarinya dari perjalanan hidup tuh ya semuanya ya. Kita kan pengen di ending akhir tuh hidup anak berhasil, cucu-cucu sehat semua. Di hari tua ya. Di hari tua itu. Terus kita juga sehat. Jadi yang namanya sedekah itu jangan pernah putus. Jadi yang saya rasakan bukan berkurang harta kita, malah bertambah. Rezeki itu tidak selalu materi. Kesehatan, kecantikan juga itu satu rezeki. Kesuksesan anak satu rezeki, keberhasilan anak satu rezeki. Jadi intinya bersedekah, berbagi, semangat, insya Allah berhasil. Ya intinya setiap tahun mungkin ada kurikulum yang berbeda di RDAY gitu ya, semacam ilmu centong, ilmu selangkangan dan sebagainya gitu ya. Tapi baik lagi, poinnya cuma satu sih, keyakinan. Betul. Ya kan? Setelah keyakinan kita bulat, ketika kita ada anugerah, Pak Haji bilang terima dulu bos, takdir lo bos. Iya betul. Syukuri dulu, jalan dulu, baru kita jalani, syukuri, nikmati. Nah itu tadi. Gak boleh komen, gak boleh gul, gak boleh double. Sifat 18. Waduh, perfect itu Bu. 41 kali tiap pagi senyum. Saya juga lagi nganalisa nih Bu ya.
rata-rata mereka yang bertestimoni, yang saya testimoni, kita kan suka ngobrol tuh setelahnya ya gitu. Emang tipikal-tipikal pembawaan orang tuh yang karakternya emang sudah buang jauh-jauh yang namanya sifat 18 tuh. Betul. Yang namanya enak banget kayak beda ya kayak ngobrol sama orang yang emang gede hajat daripada gede jengkel. Salah, gede jengkel daripada gede hajat. Ketimbang ngobrol sama orang yang gede hajat daripada jengkel. Beda tuh, Bu. Emang pembawaannya santai. Mungkin buat teman-teman bisa ya, perhatiin ya. Mulai dari Mbak Nadia, banyak banget video-video testimoni sama tamu. Itu kita bisa analisa, oh iya juga ya. Jadi kayak pantas banget dia dapat reward hajat terkabul yang dia inginkan secepat itu gitu. Ya jadi apa ya, yang disampaikan di rumah doa anak yatim ini luar biasa, luar biasa. Jadi motivasi buat kita semua, penyemangat buat kita semua. Dikala kita dalam keadaan terpuruk, pasti ada solusi. Iyalah, yang penting kita mau ngelakuin aja. Easy kok, di sini mah nggak bayar ya kan, nggak ada mahar kok. Gratis. Enjoy ya kan, malah diongkosin lagi hoki ya kan. Diongkosin, dikasih makan gratis. Tapi saya bingung, Bu, Pak Haji kok dia bisa tahu ya orang emang bener nggak punya duit sama orang pura-pura nggak punya duit atau ngarep-ngarep gitu. Soalnya beberapa orang tuh kadang-kadang dia nggak ngarep nih dikasih ongkos sama Pak Haji, disangonin. Tau-tau dikasih. Tapi yang dalam hati dari rumah, syukur-syukur gue dikasih Pak Haji, malah nggak dapet. Itulah kelebihan Pak Haji. Luar biasa Mas Pak Haji. Kata Pak Haji, kan gue keker bos. Ya udah Ibu Eren, terima kasih banyak sudah berbagi kisah testimoni luar biasa. Dalam waktu dekat ada hajat apa nih yang wadidaw-wadaw? Ada sih, masih dirahasiain. Masih dirahasiain? Insya Allah kalau udah cair dan goal, saya balik lagi ke sini. Testimoni ya? Testimoni lagi. Wah. Pengen cair 5 miliar. Amin ya Allah, bisa ya? Bisa, pasti bisa lah. Bisa. Yang kemarin aja udah bisa, udah tahu ilmunya. Kalau nggak bisa, ya ntar Regi yang wakilin. Canda. Ya udah guys, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di subscribe juga channel RDAY TV. Channel ini juga di like, di komen, di share. Karena satu kali share, satu kali like, satu kali komen itu sama dengan kebaikan. Oke? Kalau kalian ngefans sama Pak Haji harus di share dong, di komen, di like. Oke? Sekian dulu videonya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.